kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu malam ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, atau dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ada yang menarik dalam perjalanan ini, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di langit yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di langit ketujuh. Di langit pertama Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, kemudian di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada satu pelajaran yang sangat berharga yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim, gitu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, pada malam Isra dan Mi'raj itu pernah melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di langit yang ketujuh. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, man ma'aka ya Jibril, siapakah yang bersamamu itu Jibril, wahai Jibril. Ini yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada malaikat Jibril. Man ma'aka ya Jibril, siapakah yang bersertamu wahai Jibril. Qala, kemudian Jibril menjawab, haza Muhammad, ini Nabi Muhammad, ini Muhammad. Faqala lahu Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah kalimat yang sangat begitu luar biasa yang akan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka fal yukthiru min ghirasil jannati, perintahkanlah kepada umatmu untuk memperbanyak membaca bacaan zikir yang nantinya zikir itu akan menjadi tanaman di jannah. Fa inna turbataha thayyibatun wa ardaha wasi'ah, wasi'atun, yang mana tanahnya itu begitu subur, kemudian lahannya begitu luas, gitu. Itu nanti Pak, tanah di surga itu sangat subur, kemudian lahannya begitu luas. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma ghirasul jannah, apa itu ghirasul jannah wahai Ibrahim? Apa itu tanaman surga itu apa, gitu.
Qala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah, dengan Allah. Ini luar biasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kondisi bangsa kita hari ini semakin mencekam, termasuk khusus di Lampung, ya. Maka marilah kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sempurnakan tawakal itu dengan bentuk ikhtiar. Salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan membersihkan masjid, dengan menggulung karpet-karpet dan lain sebagainya. Kemudian untuk sementara untuk kita bersabar di dalam hal ini, ya. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang tidak mau berjabat tangan dengan kita, jangan marah ya Pak ya. Jangan dikatakan sombong ya. Karena kita dalam upaya ikhtiar hari ini bagaimana agar penularan itu tidak cepat berkembang. Nah, tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah menolong kita dalam perkara-perkara yang besar ini. Karena Allah yang bisa membantu kita. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, mengatakan makna la haula wala quwata illa billah ini. Beliau mengatakan la haula an maksiatillah illa bi ismatihi, ya. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, kecuali dengan perlindungan Allah, ya. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah, karena sejatinya kita tidak punya daya dan upaya untuk itu, kekuatan untuk itu, daya untuk itu, untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan menyempurnakannya tadi. Jangan maka kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna wala quwwata ala ta'atihi bima'unatihi, ya. Dan juga tidak ada kekuatan, ya, untuk melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, mudah-mudahan, ya, kita semua ditolong Allah, bangsa kita ditolong Allah, Lampung ditolong Allah dari dari musibah yang begitu luar biasa ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Demikian, lebih kurang mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.